مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين: في صلاة شدة الخوف، في نافلة السفر المباح سواء كان سفرا طويلا أم قصيرا، وتارة يكون ماشيا وتارة يكون راكبا. Na'am. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau. Ya, sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin, pengurus, muadzin, hadirin hadirat wa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas tentang syarat salat yang nomor 2, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Boleh salat tidak menghadap ke kiblat itu di dalam 2 keadaan. Artinya salat kita tidak menghadap ke kiblat dibolehkan di 2 keadaan. Yang pertama, fi sholati syiddatil khauf, yaitu ketika melaksanakan sholat khauf, sholat takut, baik dalam konteks peperangan, biasanya menghadap ke arah musuh sehingga bisa mengetahui gerak-gerik musuh, sehingga sholat khauf ini tidak diwajibkan harus menghadap ke kiblat. Dan bukan hanya terkait sholat khauf itu hanya peperangan, bisa juga di saat lagi sholat di masjid ada gempa bumi, ya. Ma'adzallah. Nah, kita di dalam ilmu fikih dikasih pilihan. Yang mau teruskan sholat di masjid, ya tafadhol. Tapi yang mau lari keluar juga diizinkan. Nah, ketika orang itu lari dari masjid, keluar dari masjid dalam keadaan masih sholat karena gempa bumi misalnya, jangan niat untuk membatalkan sholat. Tetap dia dianggap sedang sholat. Nah, ketika dia lari tentu tidak menghadap kiblat. Dia lari seperti di Masjid Al-Amin ini kan kiblat menghadap ke sini. Misalnya dia lari di pintu belakang, otomatis dia badannya, wajahnya menghadap berbalik dengan arah kiblat. Dan dia tidak niat membatalkan sholat, itu masih tercatat sholat. Nanti sudah dapat tempat yang aman, dia melanjutkan sholat tadi. Nah, itu kajian dibahas di dalam kitab fikih. Ya, jadi sholat khauf itu keadaan tersebut boleh tidak menghadap kiblat, dan itu di sholat wajib sekalipun. Yang kedua, yang boleh kita sholat tidak menghadap ke arah kiblat, sholat sunnah ketika melakukan safar yang mubah, bukan safar haram. Baik itu safar tawil, yaitu marhalatain, atau kurang lebih sudah dibolehkan sholat qasar, ya, atau safar qasira. Nah, ketika safar sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat ketika sedang safar. Tapi kalau di tempat
mukim nggak boleh. Itu juga tidak menghadap ke kiblat keadaan di atas kendaraan, ya kita sholat sesuai arah kendaraan, bukan arah kiblat ketika safar. Tapi pengen sholat sunnah, silakan sholat sunnah tanpa harus menghadap ke arah kiblat, ya. Baik safar tawil marhalatain atau safar qasir. Nah, di dalam perjalanan itu ada kalanya dalam keadaan jalan kaki, mungkin mendaki gunung, pengen sholat dia, saking rajin sholat, pengen sholat sunnah lagi mendaki gunung. Maka dalam keadaan dia suci, dalam keadaan berwudu, sebagaimana syarat-syarat sholat lainnya itu terpenuhi, dia sholat sambil jalan boleh. Dan jalannya tentu tidak menghadap kiblat, karena dia ikut arah mendaki gunung tadi, ya, masyian. Dengan catatan dia hindari jangan sampai menginjak najis, ya. Nah, nanti dirinci di situ, ada dia punya cara, tidak asal jalan, ada caranya diterangkan di kitab ini. Bagaimana cara sholat sunnah berjalan itu bagaimana? Ada juga yang sholat sunnah dalam keadaan safar di atas kendaraan. Kalau di atas kendaraan, dia mengikuti arah kendaraan atau tempat duduk yang sudah disediakan. Nah, ini dua keadaan diperbolehkan kita sholat tidak menghadap ke kiblat. Akan tetapi kalau sholat tersebut sholat wajib diulang ketika sudah sampai di tempat mukimnya, wajib diulang. Yang sholat wajib, misalnya di atas pesawat kita sholat, mau umroh atau naik haji, ya, Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Idah tentang manasik haji dan umroh, kitab Imam Nawawi itu, di situ dinyatakan oleh beliau bahwa sholat yang tidak menghadap ke arah kiblat, tentu bukan maksudnya di atas pesawat, karena zaman beliau pesawat belum ada. Tapi beliau jelaskan kalau kita sholat wajib tidak menghadap ke kiblat dalam keadaan safar, ya, maka ketika sampai di tanah suci, sholat yang tadi itu yang tidak menghadap ke kiblat, sholat wajib diqodho. Beda dengan sholat sunnah. Nah, ini cara yang paling selamat. Cara yang paling selamat. Fa idza kana masyian yajibu istiqbalul kiblati fi arba'ati arkanin. Nah, di sini dikasih keterangan. Ketika seseorang sholat dalam keadaan berjalan, tadi sholat sunnah, ya, sholat sunnah, maka yang wajib dia lakukan menghadap ke kiblat di 4 rukun saja. Jadi kewajiban menghadap kiblat tetap diwajibkan bagi yang sholat berjalan, tapi di 4 rukun saja, yaitu di saat takbiratul ihram, dia mendaki gunung, waktu takbir itu diusahakan menghadap kiblat, Allahu Akbar. Setelah itu di jalan, ya, ini cara sholat sunnah dalam keadaan berjalan, ya. Dia daki lagi itu gunung. Nah, kemudian wajib menghadap kiblat ketika apa? Ruku. Dia mau ruku, itu harus cari tempat untuk dia posisi menghadap di kiblat, kemudian dia ruku. Habis ruku bangun dari ruku lagi, lanjut lagi jalan. Posisi sujud, cari tempat lagi sujudnya menghadap ke kiblat, mengarah ke kiblat, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, itu 4 tempat yang dia tetap diwajibkan menghadap kiblat ketika sholat dalam keadaan berjalan. Nah, kalau sholat normal 3 kali gerakan berturut-turut batal sholat. Nah, ini kondisinya berbeda. Dikasih rukhsah bagi orang yang ingin sholat sunnah dalam keadaan berjalan. Ini rajin sekali sholatnya sampai, ya, kayaknya jarang orang lakukan ini, ya. Daki saja. Tapi saking rajinnya sholat dia, dalam keadaan jalan pun dia ingin sholat. Subhanallah.
Ada 4 tempat ya takbiratul ihram, sujud, dan di saat duduk di antara 2 sujud. Ini 4, 1, 2, 3 ya, pas ya 4. Wa idza kana rakiban, nah apabila dia di atas kendaraan, yajibu istiqbalul qibla fil ihram in sahula alaih, wajib menghadap kiblat hanya di satu tempat kalau di atas kendaraan. Kalau tadi kan jalan kaki. Kalau di atas kendaraan wajib menghadap kiblat ketika mau takbiratul ihram. Usahakan dia menghadap kiblat. Setelah itu duduk, dia sholat sesuai arah tempat duduk. Begitu caranya. In sahula alaih, jika hal itu memungkinkan untuk dia lakukan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah sholat saja seperti itu. Wa illa fala yajibu istiqbalul mutlaqa. Nah, seandainya ini dilakukan dan konteksnya sholat wajib, maka dia harus mengqadha sholat tersebut karena sholatnya syaratnya tidak terpenuhi, yaitu mengarah ke kiblat. Tapi dia sholat menghormati waktu. Ada satu sholat namanya ihtiramul waqt, sholat menghormati waktu. Sudah tiba waktu sholat, dia hormati waktu sholat, dia sholat ya. Seandainya waktu itu dia meninggal dunia, ini salah satu fadilah sholat menghormati waktu. Dia meninggal dunia pada waktu itu, sholatnya itu sudah dianggap sebagai sholat yang sah, walaupun ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Nah, karena dia sudah menghormati waktu sholat. Wa idza kana rakiban yajibu istiqbalul qibla fil ihram in sahula alaih, wa illa fala yajibu al istiqbalu mutlaqa. Maratibu ma'rifatil qiblah, tingkatan-tingkatan untuk mengetahui arah kiblat. Ada nazam puisi berupa nazam, itu ditulis oleh Said Alwi bin Ahmad As-Saqaf, yang berisikan tentang nazam waktu-waktu sholat dan arah kiblat menggunakan ilmu falak. Ya, ilmu falak itu bisa mendeteksi arah kiblat. Tapi zaman kita alhamdulillah ada kompas dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Yang pertama, tingkatan-tingkatan mengetahui arah kiblat bil yakin. Jadi arah kiblatnya sangat yakin sudah, ini persis menghadap ke kiblat. Kapan itu? Ketika kita berada di Masjidil Haram langsung berhadapan dengan Ka'bah. Itu yakin 100%. Dan sholatnya harus mengarah persis ke Ka'bah kalau berhadapan langsung. Atau satu masjid yang sudah diyakini secara turun-temurun, mihrabnya itu bisa dijadikan sebagai dalil meyakinkan itulah arah kiblat, mihrab tempat sholat. Mungkin ada masjid tertua, sudah turun-temurun orang sholat tuh menghadap ke mihrab tersebut, dan diyakini mihrab ini mengarah ke kiblat, maka itu juga bisa menjadi satu tingkatan yang disebut meyakini bahwa sesungguhnya ini mihrab benar-benar menghadap ke kiblat. Dia bisa jadi dalil untuk meyakinkan selain melihat Ka'bah secara langsung. Kayak di sini mengatakan bil yakin ai al-ilm binahwi ru'yatin lil kiblah. Yang kedua, kalau kita ragu lagi arah kiblat kemana, maka cara yang kedua untuk mengetahui arah kiblat yaitu bi khabari thiqatin an ilmin, mendapatkan berita dari orang yang terpercaya, yang memiliki ilmu. Jadi diberitahukan sama orang arah kiblatnya ke sini. Ya sudah, kita percaya, sudah ikut. Itu bisa jadi rujukan untuk sholat menghadap ke kiblat jika kita tidak menemukan arah kiblat. Yang ketiga, al-istihadu bil busolati au ghairi dzalika. Kita berusaha mencari arah alat kiblat dengan menggunakan busolah kompas. Sekarang aplikasi banyak tuh kompas arah kiblat ya.
Bahkan sejadah juga ada tuh yang pakai kompas. Ya. Ini ada tidak ya? Ada. Nah, sejadah yang ada gambar Ka'bah ini, yang sebagian ulama tidak menyukai. Karena Ka'bah itu simbol agama Islam. Diletakkan di lantai. Ya kan? Simbol. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Tapi kita gak bicara haram, halal gak, itu adab sebagian ulama. Adab sebagian ulama yang mereka menjaga betul-betul simbol-simbol agama. Di antaranya Ka'bah itu simbol agama. Nah, kalau ada lukisan Ka'bah di sajadah, di karpet misalnya, kemudian diletakkannya di mana? Lantai. Kadang orang jalan injak. Itu. Sampai seperti itu adabnya para aulia wassalihin. Ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Wah, mereka lebih jaga adab kepada Rasul Muhammad SAW. Ya, bahkan ayat khusus mengajarkan adab di surat Al-Hujarat. Allah didik akhlak orang-orang yang hidup bersama Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubuhum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim innal ladzina yunadunak min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun law annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Itu kan Allah didik adab kepada simbol agama yang terbesar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara di hadapan Nabi jangan keraskan suara. Subhanallah. Jangan keraskan suara. Harus suara kalian itu di bawah suara Nabi. Sampai ayat ini turun, orang-orang terdekat yang selalu sehari-hari bergaul dengan Rasul Muhammad SAW itu kadang-kadang bicara Nabi gak dengar. Nabi katakan, ayo gul, katakan, kayak bisik-bisik. Kenapa? Mereka takut masuk ke ayat tersebut, suara kita lebih tinggi dari suara Nabi, lebih keras dari suara Nabi. Allah katakan seluruh amalan kalian terhapus. Angkat suara saja. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Semua amalan kalian terhapus sedangkan kalian tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Kemudian Allah puji, sesungguhnya orang-orang yang memelankan suara mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW, nah, mereka itu adalah orang-orang yang memang dalam hatinya ada taqwa kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka adalah pengampunan dari Allah dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, saya singkat artinya biar tidak lama. Lanjutannya apa? Allah mencela, sesungguhnya mereka yang memanggil namamu. Nah, memanggil nama Muhammad, Muhammad. Ini ayatnya. Sesungguhnya mereka yang memanggil namamu Muhammad, ya. Innal ladzina yunadunak, di balik, di belakang tirai atau di belakang ruangan-ruangan rumahmu. Jadi ceritanya ini kan ada orang datang menemui Nabi. Bukannya salam, panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Turun nih ayat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memanggil namamu di belakang ruangan-ruangan rumahmu atau di kamar-kamar hujarat. Kebanyakan mereka itu gak punya akal, kata Allah. Seandainya mereka sabar hingga engkau keluar, itu adalah jauh lebih baik bagi mereka. Ini kan Allah didik apa? Akhlak. Ya, makanya kalau ceramah pakai gelar dong, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Lah Allah yang ajarkan seperti itu. Ada sok-sokan Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad berhenti jadi penceramah. Iya, gak layak ngajak orang jadi kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau minta dalil cukup ayat ini jadi dalil. Ngangkat suara saja amalan terhapus. Manggil nama
Allah bilang orang gak ada akal. Cukup. Kalau mau dalil lebih banyak lagi, ada hadisnya, ada ayat. Tapi ayat ini cukup sebagai pendidikan bahwa kita harus menaruh hormat, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, taqlidul mujtahid idza ajaza anil ijtihad, yaitu mengikuti orang yang sudah beristihad, sudah mencari arah kiblat. Kita gak perlu repot lagi. Sudah ada orang yang beristihad, oh arah kiblatnya ke sini. Tadi saya sudah usaha cari tahu, oh sudah kita ikut dia saja. Selesai. Jika kita tidak mampu beristihad. Kemudian jika kita sudah berusaha mencari tahu arah kiblat, tapi kita sendiri bingung. Ini benar tidak ya kiblatnya ke sini ya? Berarti masih ragu nih. Ya. Maka dikatakan sudah tetap sholat sesuai dugaan dia. Tapi nanti sholatnya diqadha setelahnya. Karena sholatnya masih ragu. Jadi sholat ragu arah kiblat itu nanti kalau sudah meyakinkan arah kiblatnya wajib diqadha. Kecuali kita yakin, oh ini arah kiblatnya ke sini, sholat. Kan banyak kasus tuh kan pendatang nggak pakai nanya masuk musola, bingung nih arahnya kemana, nggak ada mihrab. Kalau ada mihrab kan tahu simbol ini imam, arah kiblatnya ke sana. Kalau musola kan tidak, ya sholat. Ternyata datang jamaah yang memang mukim di situ, arah kiblatnya berlawanan. Yang ini pendatang sholat ke sana, mereka sholat ke sini. Ya berarti dia bagaimana? Wajib ulang sholat, qadha. Karena jelas-jelas melawan arah kiblat. Nah kalau kita ragu, kita diwajibkan ragu nih, ketika ragu arah kiblat kemana, itu tetap setiap sholat harus cari tahu arah kiblat itu kemana. Sebagaimana maratib yang sudah diterangkan pertemuan lalu. Nah jika di sholat pertama kita beristihad arah kiblatnya ke arah sini misalnya, tahu-tahu di sholat kedua berubah istihad kita, kayaknya bukan ke situ, arahnya ke sini ulang. Ya. Yang pertama ke timur, yang kedua ke barat, misalnya begitu. Maka istihadnya itu yaitu amila bitsani wal qada lil awal, yaitu dia mengamalkan yang kedua. Arti yang kedua itu yang menjadi hukum. Salat pertama tadi karena istihadnya berubah, salat pertama itu disuruh qada. Salat kedua dia sudah yakin bahwa arahnya ke sini nih. Maka yang salat kedua itulah tidak perlu diqada. Kalau yakin ya, yakin arah kiblatnya, dan juga memang tidak ada orang yang kasih tahu. Orang yang memang tinggal di situ. Ini sekalipun saya sudah beristihad di satu tempat yang saya pendatang, saya tidak tahu nih tempat. Saya sudah beristihad arah kiblatnya kemana, saya sholat dan saya yakin arah kiblatnya ke situ. Sekalipun arah kiblatnya itu secara realita kenyataan salah, saya tidak perlu qadha. Selama belum ada yang kasih info. Ya. Tapi kalau dia sudah sholat tuh, apalagi dia 5 waktu ya. 5 waktu di satu tempat, sholat subuh, istihad, dia sudah istihad, kiblatnya ke sini. Dia sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib. Pas dia mau pulang kembali ke kampung halaman, ada orang yang mukim lihat, kita sholat sama-sama ya. Ternyata sholatnya tadi kiblatnya salah. Nah, bagaimana nih? Semua itu terasa. Dia wajib mengqadha. Mencicil tidak apa-apa. Qadha subuh, qadha asar, zuhur. Tapi kalau orang tersebut tidak beritahukan dan dia memang tidak tahu arah kiblatnya, yang dia yakini tadi kiblat sudah benar, dia pulang ke kampung halaman, sholat ini dianggap sah karena dia sudah beristihad. Nah istihad inilah yang disebut berusaha mencari tahu arah kiblat. Nah insyaallah kita bahas pertemuan berikut syarat yang ketiga, tentang syarat sholat yang ketiga, suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, afiat, panjang umur, fita'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana bari tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.